Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabarnya hari ini Ustaz Ustazah? Alhamdulillah, luar biasa. Masya Allah. Masih semangat ya? Masih pagi? Oke. Sebelum kita mulai kajian kita pada hari ini, mari kita sama-sama membaca iftitah Wahid Isnan Salas. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoya ya bil ma'i wassalji wal barad. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita kembali lagi ya dengan semangat baru untuk sama-sama belajar di kajian Ramadan ini. Hari ini kita akan membahas tentang tema yang sangat luar biasa dengan pemateri yang juga sangat luar biasa. Di samping kanan saya sudah ada Ustazah Firliana Sani SPD, guru fisika SMA Muhammadiyah Al Ghifari. Nah, di sini kita akan belajar bersama dengan Ustazah Firli dengan tema belajar sabar disiplin di bulan Ramadan. Ya, Ustazah. Oke. Sebelumnya puji syukur malah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan juga nikmat sempat sehingga kita masih bisa berkumpul di dalam ruangan ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Agung kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sekarang. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita langsung saja masuk ke dalam kajian Ramadan kita pada hari ini. Kepada Ustazah Firliana Sani, disilahkan. Terima kasih Ustazah Ara. Oke, baik Ustazah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ustadz Ustazah, guru dan tenaga pendidikan SMA Muhammadiyah Al Ghifari, yang hari ini kita sudah berpuasa yang ke berapa? 8. Oke, masih pada puasa? Insya Allah. Ya, sebelum kita memulai kajian ini, mari kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Oke, 97-nya dicicil ya. Oke, hari ini tema yang akan saya bawakan berjudul belajar sabar dan disiplin di bulan Ramadan. Nah, ini bulan Ramadan, udah tahu semua lah ya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh ampunan dan penuh berkah. Pastinya kita diuji dengan diri kita sendiri, iya nggak? Ya. Nah, apalagi hawa dan nafsu kita ya, gitu. Di bulan puasa ini, umat Islam dilatih untuk meningkatkan kualitas iman melalui ibadah puasa. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi puasa juga melatih kesabaran dan disiplin di kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama sabar. Sabar menurut bahasa diambil dari kata bahasa Arab sabar, ya Zabutri. Yang berarti menahan diri atau bertahan, tidak tergesa-gesa, orang terburu-buru gitu ya. Terus bisa mengendalikan emosi itu dalam arti bahasa.
dapat disimpulkan kemampuan seseorang untuk menahan diri yang tidak baik dan tetap teguh dalam kebaikan. Lalu menurut istilah itu apa sabar? Sabar itu adalah kemampuan menahan diri di dalam ketaatan kepada Allah, menjauhi larangannya, dan menerima ujian dengan ikhlas. Sabar itu mencakup 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan itu tetap menjalankan perintahnya meskipun terasa berat. Tetap menjadi orang yang ikhlas walaupun ya sana sini kok ada aja gitu tiap hari keberatannya gitu kan. Nah, contohnya kalau sabar dalam ketaatan itu apa? Yang pertama, sholat tepat waktu, puasa tentu saja, dan membaca Al-Quran serta kebaikan-kebaikan yang lain. Lalu yang kedua, sabar untuk menjauhi maksiat. Nah, menahan diri dari dosa. Yang pertama itu taat, berarti menjalankan perintahnya. Sabar dalam ketaatan itu untuk menjalankan perintahnya. Kalau yang kedua ini sabar untuk menjauhi maksiat atau menahan dosa. Contohnya tidak berbohong, tidak mencuri, dan menjaga pandangan. Terus yang ketiga ada sabar menghadapi ujian. Jadi setelah sabar dalam ketaatan, sabar dalam untuk tidak melakukan maksiat, dan yang ketiga pasti dalam taat dan maksiat itu menjauhi maksiat, maksudnya dalam melakukan ketaatan dan menjauhi maksiat itu pasti ada ujian. Yang ketiga adalah sabar menghadapi ujian. Artinya kita menerima cobaan dengan ikhlas. Contohnya misalnya kita diberikan kesulitan hidup, yang kemarin materinya dari Zahra ya, sudah sangat paham semuanya. Surat Al-Quran yang menjelaskan tentang sabar itu ada di surat Al-Baqarah ayat 153 yang artinya sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar, di mana Allah akan memberikan pertolongan kepada hambanya yang sabar dalam menghadapi kehidupan. Lalu dalam bulan Ramadan ini juga sebagai madrasah kita untuk belajar melatih kesabaran. Allah menjadikan puasa sebagai sarana untuk membentuk orang-orang yang sabar. Ayat Al-Quran tentang berpuasa itu kan yang sering kita tahu, Al-Baqarah ayat 183. Dia tentang wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, orang yang bersabar itu termasuk sifat untuk menjadi orang yang bertakwa, di mana puasa itu bertujuan membentuk ketakwaan. Ketakwaan tidak tercapai tanpa kesabaran. Karena orang-orang yang berpuasa itu harus banget ya menjaga hawa nafsu dan mengendalikan emosi. Bentuk kesabaran di dalam bulan atau pada saat bulan Ramadan. Yang pertama, sabar menahan lapar dan haus, sabar dalam menahan amarah, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menjalankan ibadah. Lalu yang kedua kan ada sabar sama disiplin. Sekarang yang disiplin ya, disiplin. Ustazah di sini sudah tidak asing lagi ya dengan disiplin. Apalagi kita sebagai pendidik di sekolah formal ibaratnya ya. Nah, pasti kita juga udah tiap hari dilatih untuk disiplin. Nah, di bulan puasa ini juga kita dilatih juga untuk disiplin, apalagi disiplinnya dalam ketaatan, yaitu taat terhadap apapun yang Allah sudah berikan kepada kita untuk tidak mengerjakan maksiat. Lalu untuk sholat tepat waktu, bangun sahur tepat waktu. Kadang ada yang sahurnya terlambat gitu kan. Astaga, siapa itu ya?
Nah, terus habis itu disiplin dalam membaca Al-Quran. Bisa kita ada target, karena disiplin itu biasanya ada target atau ada deadline-nya gitu kan. Kalau disiplin, nah kayak kita ini ada deadline-nya, udah ngerjain soal UTS belum gitu kan. Nah, gitu kan disiplin termasuknya. Terus habis itu ya gimana caranya? Berarti kita kalau ada targetnya, kita itu bisa menjadi orang yang disiplin. Misalnya kita berangkat 07.30, ya mungkin kita harus lebih pagi, walaupun ya beberapa hari ini ada yang terlambat termasuk saya ya. Astagfirullah. Terus disiplin berbuka sesuai waktu. Jadi dalam puasa ini tuh yang tepat waktu bukan hanya sahurnya, tapi berbukanya. Jadi tenggo gitu ya, teng langsung kan. Terus dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang artinya makan dan minumlah hingga jelas bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Maksudnya gimana? Kita itu harus menaati waktu berpuasa, jadi nggak boleh mokel kalau emang nggak ada uzurnya gitu. Harus tepat waktu buka sama sahurnya. Nah, lalu hubungan sabar dan disiplin itu apa? Hubungannya sangat berhubungan banget ya, karena orang yang sabar pasti sudah melakukan kedisiplinan. Sabar dan disiplin saling berkaitan. Orang disiplin membutuhkan kesabaran dan orang sabar akan mudah lebih disiplin gitu. Masya Allah. Cara melatihnya bagaimana ya? Cara melatihnya niatkan dalam diri kita sendiri. Niat itu sebenarnya milik pribadi masing-masing. Kalau misalnya kita disiplin, diniatkan, oh ya aku harus bangun jam 7. Kadang udah setel alarm sampai 0.50, 0.55, 0.59 gitu kan, berderet gitu alarmnya kan. Nah, kalau udah diniatin biasanya Allah itu bangunin kita. Bisa kita mau tidur malam, ya Allah nanti aku bangunin jam 3 pagi. Itu tapi doanya dan niatnya dengan sungguh-sungguh, berarti nanti dibangunin jam segitu. Lalu contohnya lagi caranya untuk melatih kesabaran dan disiplin yaitu menjaga lisan, tidak berkata kasar atau berbohong, serta mengendalikan emosi, tidak mudah marah saat berpuasa. Oke, jadi bulan Ramadan ini adalah kesempatan baik ya untuk kita untuk melatih kesabaran dan kedisiplinan kita. Jika kita berhasil dalam dua hal ini, insya Allah setelah Ramadan kita akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, biar Ustazah Ara yang memandu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Ustadz dan Ustazah. Jadi kata yang sudah disampaikan tadi sama Zafirli, bahwasannya di bulan Ramadan ini kita benar-benar diajarkan gitu untuk belajar sabar dan juga disiplin. Dan sabar dan juga disiplin itu sangat dekat ya dengan kita semua yang ada di dunia pendidikan. Baik, dari penyampaian Ustazah Firly tadi, bagi Ustadz dan Ustazah ada yang ingin bertanya, kita buka termin pertama ya dengan 3 pertanyaan. Monggo silahkan Ustadz dan Ustazah. Ayo, ada yang mau bertanya boleh? Kalau enggak nanti saya yang tanya. Kalau enggak nanti ditanya sama Zafirli. Oh iya, boleh Ustadz Irfan. Ayo silakan Ustadz Irfan. Silakan. Tafadhol. Iya dong. Saya kan dari Metro. Ya silakan. Nah, gimana sih cara kita sabar menghadapi orang yang egonya lebih tinggi dari kita? Begitu saja Ustazah, terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih Ustadz Irfan. Kita tampung dulu ya pertanyaannya. Selanjutnya silakan dari Ustazah mungkin. Oke, silakan Ustazah Ivana. Misalkan manusia itu memiliki emosi ya kadang-kadang. Padahal Allah katanya jadi manusia itu harus sabar. Kenapa Allah tuh menciptakan emosi? Apa alasannya ya? Terus ada nggak sih tips-tipsnya yang kita tuh lebih sabar lagi, emosinya bisa berkurang? Terus lagi, Baik, terima kasih Ustazah Ivana. Ada lagi dari Ustadz dan Ustazah yang ingin bertanya kepada Ustazah Firly terkait dengan sabar dan disiplin? Boleh, silakan Ustadz dan Ustazah. Tafadol. Oh iya, boleh, silakan Ustazah Leni. Lebih ikut. Ustazah, izin bertanya, kan katanya sabar dan kedisiplinan itu bersandingan ya. Terus ketika kita berniat untuk disiplin itu kan ada niatnya juga tadi. Nah kalau semisal nih kita sudah berniat untuk disiplin berangkat lebih pagi gitu ya tapi kayak situasi dan kondisinya itu tidak memungkinkan untuk kita sabar. Misal di jalan itu Ada apa gitu sangat kan? ramai enggak, akhirnya kita emosi. Katanya disiplinan bersandingan dengan sabaran itu gimana ya ga? Baik, terima kasih Ustazah Weni. Oke, mau langsung dijawab Ustazah? Yang pertama tadi dari Ustadz Irfan. Ustadz Irfan bertanya, bagaimana cara kita bersabar dari orang yang lebih tinggi egonya dari kita gitu. Makasih Ustazah ini ya, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Bagaimana kita menghadapi orang yang egonya lebih tinggi daripada kita? Kan katanya di dunia ini itu hidup adalah lawan kata ya. Kalau orangnya egonya tinggi, berarti kita jangan. Jadi gitu. Kalau menurut saya itu, karena biasanya kalau emang kita menghadapi egonya yang lebih tinggi juga, dan orangnya itu emang, atos banget lah ya. Nah, itu biasanya orang itu bakalan gimana ya? Bakalan aku loh yang benar, kamu tuh salah gitu kan, misalnya itu kan gitu kan. Terus habis itu orang yang kayak gitu ya udah, oh kamu yang benar, oh coba sih gitu, kita tantangin balik gitu loh. Maksudnya itu dari saya ya, kalau saya kalau emang nanti ada ustazah yang mau menanggapi ya monggo gitu kan. Kalau dari saya orang yang lebih tinggi egonya kita iyain gitu, oh iya gitu, nggak apa-apa kalau kamu marah-marah misal, ya nggak apa-apa kita tampung, tapi kan pasti nanti apa yang dia lakukan pasti ada dampaknya. Kita tinggal dampaknya, nanti orang itu bisa merasakan dampaknya ketika oh ini ternyata lebih baik kita gitu, lebih baik dari kita daripada yang orang yang lebih egonya lebih tinggi ini gitu. Ustaz Irfan. Berarti kita kalau dihina-hina dia. Gimana kalau dihina-hina terus? Dia kan Nanti kita harus bersabar ya. Sebenarnya kita tuh udah tahu batas kesabaran kita, dan kita itu udah tahu bagaimana cara mengendalikan diri kita. Bisa kita nggak sabar sama orang, orang itu kok nyebelin banget sih, gitu kan? Misal gitu kan, emang gitu kan? Orang itu nyebelin banget, hina-hina aku gitu kan. Terus habis itu, ya udahlah aku tak pergi dulu gitu, misal ya, tak pergi dulu. Terus habis itu pergi dulu, kayak cari kesenangannya atau mengalihkan gitu. Kalau ketemu lagi sebel lagi, ya dialihkan aja. Siapa tahu orang itu tuh emang
ujian buat kita itu tadi ya. Ya. Dialihkan, kalau emang tidak bisa dialihkan juga, ya kita doakan. Masya Allah. Terima kasih Ustazah. Baik, terima kasih Ustaz Firly. Oh ya, mungkin dari Ustazah dan Ustazah ada yang mau menambahkan jawaban dari Ustazah Firly terkait baik. Silakan Ustazah Putri. Kan tadi katanya gimana menghadapi orang yang egonya lebih tinggi. Kalau menurut pendapat saya pribadi, kita itu jangan, kalau ego itu ibaratnya kan api. Kita jangan melawan api dengan api, ya karena kan membara. Terus kalau kita bisa, gimana kita meredupkan api itu? Ya bisa dengan air gitu kan. Terus tadi ada itu menghadapinya jangan sama-sama pakai ego. Terus berarti kalau kita dihina kita diam, enggak. Nah disitulah letak pembahasannya sesuai dengan yang kemarin Zahara sampaikan. Sisi khairnya, di situ ada kebaikannya. Kenapa? Ketika kita dizolimi, kita berdoa doa kita mustajab. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustazah Putri atas tambahan jawabannya gitu ya. Jadi ketika kita dizolimi, itu di situ titik kebaikannya ada untuk kita gitu ya. Karena di titik itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi doanya yang baik-baik ya Ustazah ya. Ya Allah, 5M. Baik, ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya? Cukup. Baik, kalau cukup kita masuk ke pertanyaan yang kedua Ustazah Firly. Tadi dari Ustazah Ivana. Tadi Ustazah Ivana bertanya terkait kenapa Allah itu menciptakan ego gitu. Kemudian ya emosi. Ya, emosi itu ego kan ya. Iya. Iya. Kemudian bagaimana cara kita untuk mengendalikan emosi kita itu gitu. Oke, tadi intinya adalah mengurangi emosi dan lebih bersabar. Bagaimana caranya gitu kan ya. Nah, namanya emosi itu datangnya dari setan gitu kan. Jadi orang yang buat emosi itu adalah Enggak, bercanda ya Ustazah. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya mungkin bukan, itu hanya bercanda aja ya. Maksudnya adalah emosi itu sebenarnya adalah dari setan. Nah, dalam Islam itu mengendalikan emosi dilakukan dengan cara diam terlebih dahulu. Nah, lalu jika misal kita udah masuk waktu sholat atau emang mau sholat sunnah, kita langsung berwudu dan berdoa, atau mengubah posisi kita dari berdiri, duduk, berbaring dan guling-guling gitu kan. Nah, untuk misal kita lagi haid gitu ya, cewek gitu, lagi uzur. Nah, itu kan kita tidak bisa sholat dan melakukan membaca Al-Quran dan lain-lain gitu kan ya. Nah, itu kita perbanyak zikir gitu ya. Atau enggak biasanya kita itu punya kayak makanan kesukaan, atau kita itu punya kayak sesuatu yang bisa buat kita seneng lagi. Nah, makan es krim matcha gitu kan, atau biasanya cewek-cewek itu coklat gitu, atau kalau cowok itu bisa main bola, main game malah tambah emosi nanti ya Ustadz Irfan. Ya, kayak misalnya, atau kita kalau lagi di sekolah bisa mengalihkan dengan ngobrol dengan murid-muridnya. Biasanya mereka bercerita unik. Jadi kita tuh, anak-anak kita tuh unik. Apa cerita dia tuh kita anggap sebagai hiburan gitulah ya. Nah, intinya kita itu kalau misalnya untuk lebih bersabar, kita diam dulu lalu berwudu. Kalau menurut Islam ya, itu langsung sholat atau berzikir. Kalau emang masalah duniawi,
kita bisa selesaikan, yaitu dengan makanan favorit, film favorit. Kan kita punya itu ya, semua orang tuh punya favoritnya masing-masing gitu kan. Itu sangat efektif menurut saya, karena setiap kali galau apa emosi itu kan kita itu biasanya makan atau motoran gitu kan. Nah gitu, kalau menurut saya gitu Zaifana. Baik, itu Baik Zaifana, itu tadi jawaban dari Ustazah Firly. Apakah bisa diterima jawabannya? Diterima. Mungkin dari Ustadz dan Ustazah ada yang mau menambahkan atau menanggapi dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Zafirli? Cukup ya? Cukup. Baik, yang terakhir nih, pertanyaan terakhir di termin pertama ada dari Ustazah Weni. Nah, jadi Za, kalau misalnya kita sudah berniat gitu ya, sudah berniat untuk ya itu tadi disiplin, karena kan tadi katanya sabar dan disiplin itu saling berkaitan gitu. Tapi kita udah niat untuk disiplin. Contohnya tadi niatnya berangkat pagi gitu. Tapi kan kita tidak tahu situasi dan kondisi di jalanan. Nah, justru itu yang membuat kita emosi gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana, Ustazah? Misal kita udah berangkat tuh ya Zaweni ya, dari kosan jam 6 gitu misal. Kalau masuk setengah 7, nah, ya kan jam 6 kan ya. Ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya saya juga tuh dari rumah tuh sebenarnya juga udah ini ya, kita berbagi pengalaman aja ya Zah ya, karena kita emang pernah telat gitu kan. Nah, walaupun jarak rumah saya dekat, kalau ngebut kecepatan 80-60 itu sekitar 2 menit sampai di sini. Nah, ya itu kalau nggak rame Zah. Kenapa saja? Nah, terus abis itu kalau saya pengen pelan-pelan itu paling ya 5 menit atau 7 menit sampai sini gitu kan. Nah, kalau Zahweni itu 24 mungkin 15 menit sampai 20 menit ya Zah. Ya benar gak? Kalau dihitung dari jaraknya kan. Ya kalau di ilmu fisika kan gitu ya. Terus abis itu udah niat banget nih, ya Allah, aku pengen bangun jam 4 pagi gitu kan. Kadang tuh ada aja setannya gitu kan. Nantilah scroll TikTok dulu gitu kan misalnya. Lah, gimana ya caranya kan? Nah, caranya gimana biar kita itu intinya ya kita dalam meraih kedisiplinan itu harus lebih bersabar. Kalaupun kita nanti dipotong 5.000, 10.000 atau bahkan sampai berapa ya sebulan gitu dikumpulin gitu kan ada kayak infak gitu. Nah, itu berarti kita itu harus lebih bersabar. Karena mungkin rezeki kita itu yang dipotong itu bukan buat kita gitu. Buat bos. Ya, bisa jadi. Bukan buat itu, maksudnya buat misal beli sarana dan prasarana gitu kan bisa dialihkan ke yang lain gitu kan. Ya. Kalau menurut saya seperti itu, Zah. Jadi caranya bangunnya lebih pagi gitu. Kalaupun sebenarnya kita tuh bisa nggak sih mengendalikan diri kita dalam kedisiplinan, bisa nggak? Bisa, tapi Sulit. sulit. Karena suatu yang baik itu juga bakalan lewatin hal yang sulit gitu. Jadi ya sebenarnya kita senasib ya Zah ya. Ya, senasib. Kalau misalnya udah kayak gitu dari Zahweninya sendiri mungkin berangkatnya bisa explore gitu kayak ini Zah ya. Explore, cari jalannya baru atau jalan yang bisa lebih cepat atau gimana ya? Ya pengennya gitu ya. Kalau lewat sana lebih lama ya Zah ya. Lewat sana. Solusinya sih Ya. Kalau enggak Ustazah Weni gimana ya? Karena juga saya juga mengalaminya gitu kan. Make upnya nggak bisa ya Zah kalau di nggak bisa kan? Maksudnya
skincare-annya gitu loh, kayak pakai serum apa sunscreen-nya gitu kan di sini gitu loh maksudnya. Jadi di kosan tuh ya udah mandi pipi udah berangkat gitu kan. Aduh. Ya pokoknya ya kalau saran saya lebih pagi, karena pagi itu gimana ya, pagi itu sebenarnya singkat tapi dia itu kayak kalau kita kesiangan tuh ya jadi rugi, ya enggak? Rugi 5.000 gitu. Rugi 5.000. Gitu Zah. Oke, mungkin itu jawaban dari Ustazah Firly. Ada yang ingin menambahkan jawaban dari Ustazah Firly? Mungkin dari Ustazah. Baik, silakan. Silakan Ustazah Ustazah Putri. Karena ini pakarnya gitu ya. Ya. Masya Allah. Enggak, izin Ustaz Firza, kan tadi yang ditanyakan adalah sudah niat untuk berangkat pagi, namun akhirnya Sabarnya hilang. Iya. Maksudnya karena udah saya tuh udah niat nih berangkat pagi, tapi kenapa sampai menjadi telat gitu kan? Nah, di sini adalah letak di mana maha besarnya Allah itu. Masya Jadi Allah. Allah itu tidak melihat hasil kita, tapi Allah itu sudah kita lihat saja, belum kita kerjakan, itu Allah sudah memberikan pahalanya sudah penuh. Jadi gimana supaya kita tetap sabar walaupun kita sudah niat untuk berangkat pagi, tapi sampai kita di sini pun masih terlambat. Ya kita untuk mengendalikan rasa sabar itu adalah ya Allah nggak apa-apa, manusia tidak melihat aku baik, tapi Allah melihat aku sudah niat. Masya Allah. Ya. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah Putri, tambahannya yang sangat luar biasa ya. Iya, jadi kalau niat kita itu sudah niat baik, itu pasti insya Allah itu sudah dicatat oleh malaikat gitu kebaikannya. Nah, itu nanti kalau Ustadz dan Ustazah punya niat buruk ya Ustazah, baru niat aja itu belum dicatat sama malaikat. Dicatatnya pada saat kita melakukan keburukan yang sudah kita niatkan itu. Jadi banyak-banyaklah kita berniat untuk melakukan kebaikan gitu ya. Bagaimana Zahwa ini, apakah sudah bisa diterima jawabannya? Baik, insya Allah ya, alhamdulillah. Baik, itu tadi 3 pertanyaan di termin pertama. Kira-kira Ustadz dan Ustazah masih ada yang ingin bertanya? Kalau masih banyak, akan saya buka termin kedua. Oke, banyak ya? Baik, saya buka termin kedua. Mau berapa pertanyaan Ustazah Firly? 2. Baik, disilakan kepada Ustadz dan Ustazah yang ingin bertanya. Diberi kesempatan untuk 2 penanya. Baik. Di sini ada Ustadz Tezar dan Ustadz Bayu. Masya Allah, luar biasa ya antusiasnya ini. Karena memang kita sedang belajar bersama-sama. Baik, disilakan kepada Ustadz Tezar. Baik, silakan Ustadz Tezar. Ya, terima kasih. Bicara tentang kesabaran ya, saya kalau bicara tentang kesabaran, saya melihat dari segi kita nggak usah jauh-jauh dari segi pekerjaan kita. Bicara tentang sabar, saya rasa sabar dan Disiplin. Ikhlas. sabar dan disiplin itu kan berdekatan ya, sabar dan disiplin, terus keikhlasan, pekerjaan. Jadi karena gini, saya melihat di posisi sekarang ini banyak orang menggunakan kata sabar sebagai tameng untuk mempekerjakan orang. Nah, yang mempekerjakan orang dengan menggunakan kata sabar dan ikhlas, apalagi kita lah, ya udah langsung kita. Apalagi kita yang dipekerjakan, kita semua kita kan senasib nih ya, kita senasib, kita sama-sama tahu posisi kita.
kita semua mana tadi ya? Bahwa sebenarnya kan banyak orang-orang berkuasa menggunakan agama sebagai cara untuk apa ya? Harusnya mempekerjakan orang supaya lebih giat dengan menggunakan agama sebagai tamengnya. Sedangkan di sini kita tahu, saya ingat kalimat dari ini Pak filosof Jerman Karl Marx, itu religion is opium of the people. Masya Allah. Apa tuh artinya? Agama adalah candu bagi rakyat. Banyak para penguasa, bahkan orang-orang yang kita anggap itu berpendidikan, mengerjakan orang untuk bekerja lebih giat, tapi dengan gaji yang minim. Itu kan kayak misalnya eksploitasi maksudnya. Selalu menggunakan agama untuk meninabobokan orang. Meninabobokan. Sedangkan kita semua tahu ya, tidak ada sabar dalam kezaliman. Semakin lembut ya. Jadi pertanyaan Ya, saya mendengar dari ceramah Felix, Ustaz Felix Siau. Jadi kalau ada orang dizolimi bilang sabar, itu dia bodoh. Jadi maksud saya gini, antara antara kesabaran dan keikhlasan itu kita harus memposisikan diri itu gimana untuk menanggapi hal itu ya. Kita sebagai profesi kita aja. Bagaimana kita cara menanggapinya hal itu? Ya itu aja. Baik, terima kasih ya Ustadz. Di profesi kita. Iya, baik, terima kasih Ustadz Teizar atas pertanyaannya yang sangat luar biasa ya. Kita tampung dulu. Selanjutnya saya silakan kepada Ustadz Bayu untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh. Antara kesabaran dan keikhlasan, bagaimana cara kita menanggapinya di posisi kerjaan kita? Iya, silakan. Dan apa? Hei, kedisiplinan. Kalau kita semisalnya dikasih cobaan berturut-turut dengan hal-hal yang di luar ekspektasi kita ya sebagai manusia. Nah itu bagaimana sih kita menyikapi itu? Itu tuh termasuk ujian bagi kita atau memang sebagai teguran untuk kita dalam ujian itu? Apa kita harus bersabar terus atau gimana? Kemudian masalah kedisiplinan, misal di niat kita itu dalam hal pekerjaan misalnya, saya itu pengen disiplin dalam hal segala apa aja, misal seorang. Tapi niat dia itu bukan niat yang karena disiplin karena Allah gitu, tapi niat dia atasan saya ini biar tahu, teman-teman saya biar tahu, jadi dia dapat suatu apa ya suatu branding yang bagus itu dia. Nah itu menurut pandangan Ustazah itu bagaimana? Baik, Masya Allah. Pertanyaannya sangat luar biasa ya Ustadz dan Ustazah, karena ini memang
keresahan di dalam hati kita gitu ya. Keresahan ini sebetulnya bukan hanya keresahan dari Ustadz Bayu dan juga Ustadz Tezar gitu. Bisa jadi ini keresahan dari Ustadz dan Ustazah yang ada di ruangan ini semua begitu ya kan. Karena kita menjadi bingung ya kan ya, menjadi bingung. Baik, Ustazah Firly, tadi ada pertanyaan dari Ustadz Tezar ya, yang hubungannya itu erat sekali dengan pekerjaan kita gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan sabar dan juga kan sabar itu kaitannya dengan keikhlasan juga gitu ya. Jadi bagaimana sih cara kita menanggapi antara kesabaran dan keikhlasan kita itu ketika menjalani di kehidupan dunia kerja gitu? Oke, izin menjawab dan sharing ya Ustadz, karena di sini kan judulnya adalah judulnya belajar sabar dan disiplin. Jadi antara keikhlasan dan kesabaran Bagaimana cara kita menanggapinya? bagaimana kita Kan itu saling menanggapinya. berseberangan. Ya, karena ikhlas dan sabar itu saling Taut. bertaut. Nah, di sini saya kalau misalnya ada kayak keluhan di dalam pekerjaan, saya itu selalu curhat dengan ibu saya gitu. Kata ibu saya dan selalu jawabannya template gini, ya udah Londo, itu kan cuman manusia gitu. Gitu ya, Tat. Itu kan cuma manusia. Siapa tahu kalau misalnya kita sering memberinya kebaikan, kita sering soan atau kita sering ngopi bareng lah katanya ya. Nah itu makan bareng atau ngopi bareng gitu kan, itu bisa jadi dia itu bakalan luluh. Atau kita itu hanya bisa yang terakhir ya itu tadi, kalau emang kita udah dongkol banget ya, sebel sama rekan kita atau yang lainnya, ya kita itu cuman ya Allah aku jangan jadi kayak gitu untuk memotivasi diri kita sendiri. Kalau menurut saya seperti itu Ustaz. Kalau aku nanti jadi dia, semoga saya tidak bersikap seperti dia gitu. Misal gitu tadi. Iya, jadi ini ya Ustadz dan Ustazah tadi kan terkait dengan, yaitu tadi ada hubungannya dengan kekuasaan juga gitu kan ya. Tadi itu yang sudah disampaikan oleh Ustazah Firly. Mungkin dari Ustadz dan Ustazah ada yang ingin disampaikan menanggapi jawaban dari Ustazah Firly, membantu menjawab pertanyaan dari Ustadz Tezar mungkin? Putri yang pengalaman. Iya betul, ini pertanyaannya memang sangat berat banget, hot gitu ya kalau di soal-soal kita itu pertanyaan yang hot gitu. Tapi kalau dari saya pribadi gitu ya Ustadz dan Ustazah, jadi untuk menghadapi seorang untuk menghadapi permasalahan yang ada di dalam hidup kita gitu ya, di dalam hidup kita, di dalam dunia, baik itu dunia pertemanan kita, pekerjaan kita gitu. Jadi ujian itu sebenarnya ujiannya adalah kedisiplinan nalar gitu, kedisiplinan nalar. Jadi kita itu memang ada di dunia ini untuk ditantang untuk tetap bisa religius tanpa menjadi naif. Jadi mudah-mudahan kita tetap bisa mempertahankan religiusitas kita ya, keagamaan kita, tapi kita jangan sampai naif gitu. Kita harus tetap memikirkan sekitar kita juga gitu. Mungkin itu jawabannya Ustadz Tezar dari Ustazah Firly. Bagaimana, apakah bisa diterima jawabannya Ustadz? Iya, mungkin nanti kita bisa berdiskusi lagi dengan orang-orang yang bisa lebih tahu gitu ya, lebih paham dan bisa lebih mengarahkan kita gitu, dan mengarahkan hati kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan kedua dari Ustadz Bayu. Ini masih saling beririsan gitu ya pertanyaannya ya. Jadi bagaimana kalau kita dikasih cobaan berturut-turut gitu dengan hal-hal yang di luar ekspektasi kita, di luar nalar kita gitu.
termasuk ujiankah atau ini sebuah teguran untuk kita? Kemudian kita itu harus bersabar terus atau bagaimana gitu? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan keduanya, nah kita itu ingin disiplin gitu kan ya? Pastinya semua orang di sini ingin disiplin. Tapi bagaimana Ustazah Firly sendiri menanggapi fenomena yang ada orang yang ingin disiplin tapi niatnya itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin dilihat oleh pimpinan, ingin dilihat oleh orang-orang lain supaya mendapatkan cap yang bagus gitu, punya label, wih dia orangnya disiplin, dia orangnya luar biasa begitu. Bagaimana tanggapan dari Ustazah Firly? Boleh silakan Ustazah. Oke, di sini saya izin membacakan arti dari surat Al-Insyirah yang artinya kelapangan dari ayat pertama ya, karena kalau dipenggal dari ayat ke-6 setelah kesulitan ada kemudahan itu nggak berkesinambungan gitu kan. Jadi yang pertama itu di surat Al-Insyirah itu artinya bukankah kami telah melapangkan dadamu gitu kan kata Allah, terus dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan punggungmu dan kami tinggikan sebutan nama bagimu. Lalu maka sesungguhnya bersama kesulitan dan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan 2 kali. Tapi setelah itu di ayat ke-7 itu, maka apabila engkau telah selesai dengan urusanmu itu, maka tetaplah bekerja keras. Jadi Allah itu dengan urusan yang lain. Jadi di sini kan padahal udah dikasih setelah kesulitan ada kemudahan, tapi di ayat selanjutnya itu dijelaskan bahwa setelah kau selesai dengan urusanmu yang tadi, maka tetaplah bekerja keras. Maka di situ beban tuh pasti akan ditambah terus, apalagi semakin dewasa gitu. Itu udah ada ya. Terus dan hanya berharap kepada Tuhanmu lah. Dari ayat itu kita tahu ya bahwa emang cobaan itu harus dicobain gitu, biar lebih bertakwa tadi itu. Biarin dibilang sok disiplin, kan sok disiplin bukan sok jahat gitu kan, ya enggak? biarin dicap, kok dia rajin banget sih, kok dia nggak pernah telat sih gitu kan, biarin dibilang kayak gitu. Kalaupun emang itu berarti kitanya yang belum seperti dia. Kadang orang lain di sekitar kita itu bisa kita contoh baiknya atau bisa kita contoh kebaikannya dan bisa kita revisi apa kesalahan dari orang lain. Jadi pelajaran yang paling itu kita nggak perlu mengalaminya, jadi orang lain yang mengalami, kita bisa melihat dari orang lain itu. Kalau misalnya ada atau rekan kerja yang ngomong sok cari muka atau segala macam, itu berarti dia itu udah ada di titik dia itu bisa mengesampingkan egonya, atau dia itu bisa meredam omongan orang lain, karena omongan orang lain itu nggak akan ada habisnya Ustadz gitu kan. Jadi ya kalau bisa kita tanggapi sesuai dengan hati kita, ya itu sabar atau mengalihkan dengan hal-hal yang baik gitu, sesuai dengan hobi. Baik, itu jawaban dari Ustazah Firly. Apakah dari Ustaz dan Ustazah ada yang ingin menambahkan? Oh cukup. Baik. Oh ya, silakan Ustazah Putri, boleh. Ya, jadi pertanyaannya yang pertama itu, ketika kita diberikan ujian bertubi-tubi, maksudnya tugas yang sangat di luar nalar kita, apakah itu termasuk ujian atau teguran? Kemudian kita itu harus bersabar atau harus bagaimana? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika ada orang yang niat disiplinnya itu bukan karena Allah, itu bagaimana? Karena hanya ingin dipandang begitu. Kira-kira bagaimana menanggapinya? Kita yang merasa banyak bebannya nih dari teman-teman, berarti orang tuh percaya kita itu mampu, berarti
masalah tersebut. Kita yang levelnya di atas. Tapi niatkanlah kita kepada Allah aja. Niatkanlah ke atasan yang benar-benar paling atas. Gitu. Terus kalau ada yang pertanyaan kedua, gimana kalau misalkan ada orang yang melakukan sesuatu yang baik-baik tapi dia maunya dilihat oleh atasan? Ya nggak masalah, itu kan dia bukan kita. Kamu maunya dilihat oleh si paling atas yang paling atas banget. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustazah Putri atas tambahannya. Saya kembalikan kepada Ustadz Bayu, apakah jawabannya bisa diterima? Sudah diterima ya, Masya Allah. Emang ya, kalau bicara tentang sabar dan disiplin itu memang sangat luar biasa dan memang berat gitu, tapi memang mungkin di akhirnya itu ada hasil yang lebih menakjubkan untuk kita gitu. Mungkin dari Ustazah Firly ada yang ingin disampaikan untuk terakhir kali ini? Bukan, maksudnya untuk menutup kajian ini. Kata-kata hari Iya, ini. kata-kata hari ini. Tetaplah sabar dan disiplin walaupun tidak kerja di sini lagi. Oh, Ya kan di bagaimanapun tempat, nggak cuma di sini maksudnya. iya betul. Tempat kita Iya. harus bersabar dan disiplin. Bertemu Betul, dengan betul. siapa aja kita harus disiplin. Iya betul. Jadi kedisiplinan itu bukan hanya untuk di tempat kita kerja ya, Zah, tapi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Berarti di situ kita harus tetap menanamkan kesabaran dan kedisiplinan. Baik, jadi Ramadan ini memang bukan sekedar untuk menahan lapar dan haus ya Ustadz Ustazah, tapi Ramadan ini sebagai bootcamp spiritual bagi kita untuk melatih otot kesabaran dan juga kedisiplinan kita. Jadi sabar itu bisa kita istilahkan sebagai mesinnya, kemudian disiplin itu sebagai jalannya. Jadi tanpa sabar itu disiplin tidak akan terasa berat. Oh, salah, kembali. Tanpa sabar, disiplin itu pasti akan terasa berat. Tanpa disiplin, sabar itu tidak akan membuahkan hasil yang terukur gitu. Mungkin cukup sekian kajian kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibroh dari apa yang sudah kita pelajari bersama di hari ini. Mohon maaf, saya sebagai moderator mohon maaf atas salah kata dan salah sikap. Kepada Allah saya ucapkan astagfirullahalazim. Saya akhiri nun wal qalami wa ma yasurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.